Sini aku sebagai manusia yang terbaru, dengan kesadaran unik, hikmat di dalam setiap sabdaku. Terjadilah kehendakmu, nyatalah kesurgaanmu. Orang belajar hening itu menjadi sangat cerdas, bukan malah jadi bego. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Karena saya kedatangan tamu dari jauh ya, meskipun orang dekat karena asalnya dari Bandung, tapi kan sekarang ada di Belitung. Jadi saya mau kerjain dia, ya. Jadi silahkan Pak Dudung untuk maju ke depan. Apalagi sudah pakai udeng, sayang kalau nggak ditampilkan ya. Udah pakai ikat gitu kan, udah dandan gitu. Sayang kalau nggak dikerjain. Silakan Pak Dudung. Saya mau interogasi soalnya. Tapi minum saya jangan diambil. Ya. Ups, kayak di kursi panas. Adem Pak, deket AC Pak. Tenang Pak. Nggak apa-apa kalau begitulah. Baik, santai Kang Dudung, santai. Kalau nggak santai nggak bisa bicara dengan asik ya. Gini, tolong ceritakan sejak kapan Kang Dudung belajar spiritual di Pesona Matahari, belajar dari saya. Kemudian selama perjalanan belajar itu, apakah beneran ya ada manfaat yang nyata, terutama dalam aspek kecerdasan ya. Kang Dudung sekarang dengan Kang Dudung 2 tahun yang lalu tuh lebih banyak mencipta karya yang mana? Yang dulu atau yang sekarang? Apakah beneran otaknya berkembang apa tidak? Silakan cerita apa adanya. Ya. Makasih Mas Guru. Agak kerasnya lebih pede, lebih pede. Pede, Pak. Udah aman suara saya? Aman, Pak. Ini agak lain ya. Ya, makasih Mas Guru juga teman-teman semua. Jadi kalau kembali mengingat ke belakang, saya belajar secara formal diterima jadi murid Mas Guru di Persaudaraan Matahari itu tahun 2023 antara Maret akhir atau awal April. Itu memang menurut saya ini yang dicari gitu ya untuk perjalanan jiwa saya. Dan proses belajarnya ini sebenarnya kalau boleh dibilang naik turun ya dinamikanya. Tapi saya merasakan perubahan banyak dibandingkan 2 tahun lalu. Yang pertama tentu dari sisi jiwa ya, saya sekarang bisa merasakan bahagia gitu ya daripada 2 tahun yang lalu. Itu bisa dialamin lewat hening, lewat belajar di Persaudaraan Matahari. Lalu dari sisi intelektual, kreativitas, dibandingkan 2 tahun lalu dan sekarang, semakin ke sini, kayaknya lebih naik ya yang saya alamin. Saya dari dulu orangnya realistik, logikanya jalan. Sekarang makin jalan gitu. Oh, jadi belajar spiritual itu bukan menjadi illogical, bukan? Enggak. Oh. Justru logika saya makin lebih, kalau bahasa di sini selaras ya. Yeah. Jadi menganalisis, dari dulu saya suka menganalisis, meneliti. Tapi sekarang ada hal yang lebih bisa seperti ting gitu, lebih cepat gitu ya si RAM-nya kan. Itu maksudnya apa? Tiba-tiba menganalisis ide lalu ide ya begitu. Ada ide dulu itu biasanya dieksekusi lama. Sekarang itu bisa tak gitu. Tapi mana dulu yang mau dikerjakan dan itu bisa tersusun gitu kalau saya sekarang. Jadi sekarang punya sense of urgency yang lebih jelas gitu ya, tahu mana yang didahulukan, nggak bingung sendiri gitu ya. Iya betul Mas Guru. Terus yang uniknya lagi itu yang dibilang mungkin apa ya, bahasa Mas Guru itu selaras ya. Jadi saya memikirkan sesuatu terus mengeksekusi itu biasanya momentumnya itu sering pas gitu. Itu aneh buat saya, sebelumnya nggak begitu dan ini unik dan ini beneran. Jadi berbagai kegiatan yang saya buat ataupun kan ada banyak tuh kegiatan saya itu bisa terselaraskan gitu dengan cara logika berpikir jalan, tapi juga ada seperti ya intuisi mungkin ya. Nah itu pun nyambung gitu, jadi klek gitu, klek gitu.
Dan juga saya suka seni ya. Oke. Memang nggak ahli-ahli banget dulu. Sekarang juga nggak ahli-ahli. Tapi saya pun bisa buat syair sendiri. Oh, oke. Ya sekarang sih karena belum bisa main musik, kadang pakai apa sih alat musik yang AI ya masih di situ. Tapi lirik-lirik lagu saya buat sendiri, cari musiknya gimana sesuaikan. Lalu hal-hal artistik itu muncul terus saja. Dan Mas Guru buat lukisan, saya bukan penyuka lukisan sebelumnya. Tapi sekarang mulai muncul rasa seni itu dengan sendirinya. Dan ya apa namanya? Ya bersyukur juga sih dapat hadiah dari Mas Guru. Mana sudah saya pamerin hadiah bukan. Jadi kalau disimpulkan saya merasa logika saya nggak diturunin ya, justru logika tetap jalan, analitis juga tetap jalan, tapi bahkan lebih cepat gitu dari sebelumnya. Nah, makasih Mas Guru dapat hadiah. Nih teman-teman nih, ya. Nah ini ya. Ini lukisan baru jadi tadi beberapa menit sebelum webinar. Itu. Lah di sebelah saya ada Kang Dudung. Jadi saya bilang yang lukisan ini saya hadiahkan buat Kang Dudung. Tidak usah dibayar dengan uang, tapi bayarlah dengan bakti pada kemanusiaan. Lebih susah bayar. Kalau uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, ini bayarnya seumur hidup. Tapi Mas Guru, apa yang Mas Guru sampaikan ke saya, berkontribusinya dengan kemanusiaan, itu juga udah timbul di hati saya. Sudah kuat ya semangat. Jadi begitu, betul. Jadi begitu dikasih ini, oh ini peneguhan, berarti selaras, ya udah jalan aja lah. Jadi ini judulnya kan bersama 4 malaikat. Ya. Jadi silahkan lakukan yang terbaik, makanya simbolnya adalah manusia meditasi di puncak gunung, jangan setengah-setengah. Dan sadari ketika melakukan terbaik, engkau akan dibantu oleh kekuatan semesta. Kekuatan malaikat membantumu dalam menjalankan misi kemanusiaan. Ya, ini bukan lukisan biasa. Ya, makasih. Selamat kami dong. Terima kasih. Iya, makasih buat lukisannya. Iya, saya suka sekali. Mangga dibawa Pak. Oh. Oke, makasih. Aduh, ya. Jadi teman-teman semua, sekali lagi, Anda itu belajar di Pesona Matahari supaya Anda bisa menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dan tolak ukurnya adalah masing-masing orang kemudian punya mahakarya. Dan mahakarya itu tidak bisa dibatasi hanya di 1-2 bidang. Kalau saya sudah memberikan tugas, berarti saya melihat dengan jelas bahwa kamu bisa. Maka yang harus kamu lakukan bukan meragukan dirimu sendiri, tapi mengeluarkan semua kemampuan terbaikmu untuk bekerja. Fokus pada proses, fokus pada perbaikan kualitas dalam hari demi hari bekerja, lalu pasrahkan hasilnya, begitu. Nah memang, ini saya juga banyak diskusi dengan Mbak Aipeta. Beberapa teman itu saya kasih tugas, bukannya menjadi semangat gitulah, melempem kayak kerupuk gini, gitu ya. Malah jadi sepaneng, malah jadi nggak bisa kerja. Nah, itu soal mentalitas. Ya. Makanya saya kasih sebuah pengingat, jangan punya mental kerupuk. Mental kerupuk itu dapat air dikit aja dia melempem kan, gampang diremes gitu, gampang dihancurin, nggak bisa. Anda harus seteguh batu karang. Sekaligus juga harus fleksibel air yang mengalir ke muaranya. Begitu. Ya, jadi meskipun kemarin tim itu sudah berhasil membuat pagelaran yang sangat keren, ya, nggak cukup. Masih banyak pekerjaan lain yang harus kita selesaikan. Jadi gitu. Bahkan saya tantang ya, pagelaran berikutnya di bulan Oktober harus lebih baik dibandingkan yang kemarin di semua aspeknya. Jadi kita tidak ada cukup puas dengan capaian sekarang. Ini bukan tidak bersyukur, saya sangat bersyukur dengan anugerah yang datang ya. Saya sangat bersyukur dengan kemampuan teman-teman yang sudah berkembang. Saya sangat bersyukur kemarin kita berhasil. Tapi hidup ini nggak bisa stuck di situ. Hidupnya terus berjalan dan hari demi hari harus menjadi makin baik. Begitu Pak ya. Tiba-tiba saya menjadi sangat menyala.
untuk membakar mentalitas kerupuk ya. Oke, sekarang saya panggil Gri Fernanda. Kalau Fernanda dia tidak merasa panas ya, karena dia karakternya air. Ya. Dia cool, tapi sebetulnya seringkali coolnya itu cuma di permukaan, nggak tahu dalamnya. Dia wajahnya itu loh, wajahnya membuat kita menyangka dia cool. Dalamnya nggak tahu sih, tapi saya tahu. Gini. Fernanda ini seorang dokter ya, dia dokter umum bertugas di Singaraja. Saat yang sama juga punya peran leadership karena menjadi ketua wilayah Pusaka Indonesia Bali. Tapi juga ternyata dia seorang gitaris yang handal ya. Jadi bersama timnya kemarin, tim etnik akustik Bali itu penampilannya luar biasa. Bagus sekali. Ya, Sita, apakah ini memang hasil keheningan? Bisa punya multi talent kayak begitu, silakan. Yang mungkin yang paling hangat banget yang kemarin soal gitar Mas Guru ya. Okay. Saya sih bisa bilang dengan sangat jelas ya memang hasil hening gitu Mas Guru. Oke. Karena sebenarnya untuk bisa saya seperti itu tuh saya membutuhkan kesederhanaan di dalam pola pikir saya gitu. Saya nggak mikirin saya nanti pamer skill nggak ya gitu kan, yang mana saya juga nggak punya gitu kan. Akhirnya ya 3 lagu itu selalu saya dorongannya adalah sederhana, tapi ya karena lagunya di lirik juga udah kuat ya kan, nggak usah ngoyo-ngoyo lah mau nampilin apa sih gitu. Akhirnya ya kuncinya juga chord lagunya juga sederhana sebenarnya, itu cuma muter-muter, tapi memang mungkin bawah sadar saya mungkin karena dulu sering denger lagu-lagu yang kayak Topati gitu, itu yang muncul gitu. Akhirnya itu yang bermanfaat ternyata. Oh saya benar-benar kadang sadar gitu, oh ini saya inget nih nada ini pernah saya dengar nih dulu, saya pakai gitu. Oke. Jadi hening itu membuat kita jadi berkembang ya, talenta tertentunya, dan memang jadi makin kreatif ya. Oke. Ya. Udahlah, karena dia udah cool, nggak usah saya lama-lamain. Oke. Nggak usah kita kasih hadiah lah ya, udah cool soalnya. Wah, ini ada saran. Guru, kemarin saya ingin beli tiket online-nya pagelaran musik hening tapi sudah sold out. Kalau boleh saran jumlah tiket online-nya tolong diperbanyak ya. Oke. Next pagelaran di bulan Oktober nanti kita siapkan lebih matang lagi dengan pertiketan yang lebih pas ya. Oke. Baik, mari kita lihat pertanyaan dari teman-teman ya. Pertanyaan dari Albertus Sindu Adi Kusuma. Selamat malam, bagaimana belajar hening dan lebih cepat menemukan solusi dari sebuah permasalahan yang muncul? Nah, ini pertanyaan yang justru menunjukkan kesalahannya ada di mana. Ya. Ini menunjukkan satu kondisi bawah sadar dari seseorang yang pengen cepat, pengen instan. Dan justru dengan itulah maka heningnya nggak mungkin berhasil. Ya. Jadi dalam pembelajaran di Pesaudaraan Matahari itu, satu kata yang kita betul-betul garis bawahi sekaligus kita waspadai adalah kata instan. Ya, kayak mie instan itu loh. Kayak mie instan, kalau itu diterapkan dalam pembelajaran spiritual, itu bikin bubrah, bikin gagal. Karena pengen cepat itu kan, itu adalah pikiran egoistik. Saya perjelas begini ya. Kalau Anda pengen dapat solusi atas permasalahan hidup, itu adalah sebuah kelumrahan, itu wajar. Itu keinginan yang sangat manusiawi. Tapi kalau kemudian Anda pengen dapat solusi yang cepat, bahkan lebih cepat, itu sudah ego Anda yang bermain. Itu namanya kebiasaan mau enaknya yang tertancap di bawah sadar. Sementara
dalam konteks pelajaran spiritual yang sesungguhnya, kalau Anda punya masalah, maka sikap pertama Anda adalah menerima itu sebagai konsekuensi logis dari pilihan-pilihan Anda dalam menjalani hidup di masa lampau. Masalah yang ada sekali lagi adalah realisasi dari hukum sebab akibat, hukum tarik-menarik, dan seterusnya. Maka setelah Anda menerima itu sebagai sebuah keadilan dan kasih Tuhan, langkah berikutnya membaca diri, menganalisis di mana kelemahan diri, kesalahan diri yang membuat masalah itu terjadi. Jadi jangan pernah pengen masalahnya selesai sebelum Anda membereskan masalah-masalah diri Anda sendiri. Yang ketiga, Anda harus mengerti bahwa masalah itu sekali lagi hanya akan selesai kalau diri Anda sudah tertata. Solusi itu baru muncul kalau Anda sudah memenuhi persyaratan untuk membereskan masalah itu. Kalau Anda sudah membereskan pikiran Anda, perkataan Anda, tindakan Anda, membereskan realitas jiwa Anda, membuat medan energinya tertata, baru di situ ada solusi. Ya. Jadi banyak orang lari ke spiritual itu karena cari yang cepat, cari instan. Sudah lelah menggunakan otaknya, nggak ketemu jalan. Siapa tahu dengan cukup diberkati, minum air putih, baca wirid, masalah beres. Di sini itu tindakan-tindakan yang sangat diharamkan. Ya. Nggak ada di sini. Ya. Gitu. Jadi kalau Anda hening, maka sikap Anda harus kesatria. Jadi kalau Anda punya masalah, bukan pengen masalah cepat, tapi Anda harus terima itu sebagai keadilan Tuhan. Anda harus jadikan itu sebagai wahana untuk menata, memperbaiki diri. Kesalahan banyak orang belajar spiritual adalah pengen masalah selesai, tapi tidak peduli kepada realitas dirinya. Tidak peduli kepada kebutuhan untuk menata dirinya. Ya. Nah, ini sebetulnya yang sering kita sebutkan sebagai pola-pola dukun. Ya, di PM masih banyak yang kayak begini. Ya. Anda pengen secara finansial membaik, Anda pengen hubungan dengan rumah tangganya juga oke, gitu ya. Anda pengen pokoknya semua aspek kehidupan itu berkembang gitu ya. Tetapi Anda tidak sungguh-sungguh, tidak totalitas membereskan diri Anda sendiri. Ya, dalam bahasa PM itu Anda tidak sungguh-sungguh membereskan sisi gelap Anda. Tidak membereskan duka jiwa, tidak membereskan watak angkara, tidak membereskan ilusi, tapi pengen masalah beres. Nggak mungkin. Kalaupun mungkin, itu solusi instan yang tidak membawa pada keselamatan jiwa dan hanya akan menambah masalah yang nanti masalah itu Anda petik di kemudian hari. Ya. Maka, kalau Anda mau menyelesaikan masalah tanpa menambah masalah, jangan membuat sebuah mekanisme solusi yang instan yang mengabaikan pentingnya perbaikan diri. Ya. Saya zaman dulu jelas banyak masalah. Masalah rumah tangga ada, masalah kesehatan ada, masalah kantong ada, macam-macam masalah itu ada. Saya tidak pengen itu cepat selesai. Ya. Saya mau itu selesai dengan cara yang tepat. Maka saya fokus menata diri saya, membereskan semua ketidakselarasan pada diri saya, maka pada titik itulah solusi itu datang. Bahkan seringkali datang dengan cara yang tak terpikirkan sehingga kita menyebutnya sebagai keajaiban. Ya. Ini saya kasih contoh ya, sederhana sekali. Tapi dulu saya sempat mumet ndase. Ya. Tahun 2013-an. Saya waktu itu punya kartu kredit dari Bank Mandiri. Ya, kartu kredit yang dikasih sama mereka karena di rekening saya pernah ada uang cukup banyak. Ya. Tapi kemudian saya mengalami satu kejatuhan finansial. Di satu titik kartu kredit itu dipakai dan saya tidak bisa membayarnya karena usaha saya jatuh. Ya. Nah, saya udah dengar dong, kalau orang punya utang kartu kredit, maka hidupnya tidak lagi akan nyaman, karena pasti akan ada debt collector, macam-macam nagih. Saya waktu itu udah pasrah. Kalaupun debt collector datang ke rumah kemana, ya saya hadapin. Karena saya udah nggak bisa bayar. Ya, gitu.
Tapi saat yang sama, saya punya tekad, saya pasti akan bisa membayar suatu saat. Sekarang saya mau fokus untuk membereskan diri saya akan fokus untuk melakukan yang saya bisa untuk mengubah nasib saya. Ya, oke? Ada keajaiban. Jadi selama bertahun-tahun tidak ada debt collector datang ke rumah. Nggak ada sama sekali. Padahal tidak mungkin dia tidak tahu. Rumah saya jelas kok, di perumahan jelas. Gitu ya. Hingga kemudian, ya, saya semakin berkembang, peran saya sebagai guru meditasi juga meluas ya. Tahun 2018 saya bisa bahkan ngajar di Bank Indonesia segala macam ya. Tepat pada titik itulah tiba-tiba ada email dari Bank Mandiri, Bapak Anda punya hutang pokok 17 juta, kemudian berkembang karena sudah bertahun-tahun menjadi 35 juta, jadi bunganya 18 juta. Tapi kalau Anda mau bayar, bunganya dihapuskan, cukup bayar 17 juta. Lah kok ya lucu. Pas saat itu saya lagi ada uang. Dan ada juga yang bantu saya untuk bayar utang itu. Jadi utang itu selesai tanpa saya mesti berhadapan dengan namanya debt collector. Ya. Ingat di situ, itu saya butuh bertahun-tahun untuk membereskan masalah itu dengan fokus membereskan diri saya sendiri. Jadi saya nggak merapal misalnya baca apa gitu ya selama seharian semalaman supaya kartu kreditnya kebayar, yang enggak. Itu enggak masuk akal yang gitu-gitu. Bukan itu cara spiritual. Ya. Jelas ya. Jadi enggak bisa kalau kita bicara instan. Nah, kalau belajar hening itu bukan supaya masalah selesai. Belajar hening itu supaya jiwa Anda dimurnikan, supaya jiwa Anda yang pada dasarnya adalah realitas cahaya itu, yang keruh karena pikiran, perkataan, perbuatan Anda menjadi jernih kembali. Dari cahaya kembali menjadi cahaya. Nah, yang mengeruhkan yang namanya luka batin, watak angkara. Luka batin itu Anda dendam, marah. Watak angkara itu licik, serakah, dan macam-macam. Ilusi dan macam-macam itu dibersihkan itu dengan hening. Ya. Caranya bagaimana? Banyak panduan meditasinya ada di web kita, di YouTube kita. Silahkan baca. Ya. Begitu, oke? Kemudian pertanyaan berikutnya dari Erna. Bapak Guru mau tanya, bagaimana kalau kita ingin berkarya di bidang kepenulisan, puisi, cerpen, novel, tetapi tetap tidak keluar dari sisi yang benar dalam berkarya? Koridornya harus seperti apa ketika kita belum ahli dalam hening sembari menekuni bidang tersebut? Soalnya berkecimpung di bidang itu emosinya tuh teraduk-aduk. Karena lebih dominan mencurahkan kegalauan. Anda ini mau nulis novel atau mau menyebarkan kegalauan? Kalau mau menuliskan kegalauan namanya bukan nulis novel, namanya nulis diary. Menjurnal. Aduh, ayah-ayah wae ieu mah. Jadi kalau Anda menulis novel, ya kita nggak usah bicara Anda ahli hening dulu lah, pakai akal sehat aja. Jangan menulis novel yang itu malah menyebarkan emosi yang destruktif. Jadi kalaupun Anda menulis novel, ya Anda posisinya netral. Anda menceritakan kisah banyak orang, kisah-kisah tentang bagaimana dari kejatuhan menuju kebangkitan. Harus ada sesuatu yang kemudian menginspirasi orang. Meskipun narasinya dibuat menjadi menarik, dramatis, ada thrillernya, ada hal-hal yang sensasional, itu nggak masalah, tapi kan pesan utamanya jelas. Jadi kan nggak lucu, nggak mungkin orang itu membaca kegalauan Anda, ngapain beli mahal-mahal, ya, gitu. Kalau mau Anda berbagi kegalauan yang dibaca publik, udah aja nulis status di Facebook, gratis, tapi juga nggak dibayar. Ya, gitu. Oke. Ya, Jackie Chan. Namanya kok ya Jackie Chan. Ayah-ayah wae ya. Ya, tema kali ini tentang bagaimana kita meningkatkan kecerdasan, ya. Gini. Saya kasih ringkasan.
perangkat kecerdasan di dalam diri itu sebetulnya ada 3. Ya. Satu, ini sangat material, namanya otak. Dan ilmu yang kemudian membahas tentang bagaimana otak bekerja, bagaimana mengatasi masalah pada otak, bagaimana meningkatkan kerja otak, itu namanya neuroscience. Ya. Ini udah masuk wilayah saintifik, oke, itu otak. Tetapi di dalam diri kita itu kita tidak hanya punya otak, ada yang namanya pineal gland. Nah, tahun 2000-an juga ada bahasa pasar untuk menjelaskan bagaimana cara meningkatkan pineal gland ini. Makanya saat itu ada istilah itu, meningkatkan kapasitas otak tengah. Ya, ada yang pernah dengar nggak? Yang suka baca-baca buku pemberdayaan itu loh. Termasuk itu nanti diterapkan ke anak-anak kecil, ada itu kursusnya. Jadi brain training untuk meningkatkan kapasitas otak tengah. Ya. Nanti sampai ya, kalau ini yang saya tahu gitu ya, anak-anak kecil dilatih bagaimana bisa tanda kutip nih menebak benda yang ada di depan sama sementara matanya ditutup. Ya ada itu, gitu. Ya, itu namanya sebetulnya bicara tentang pineal gland yang bisa memang melampaui kemampuan otak yang material itu. Ya. Nah, yang ketiga, perangkat kecerdasan di dalam diri itu namanya adalah rasa sejati. Rasa sejati itu bukan perasaan, ya, bukan emotion. Rasa sejati juga bukan yang namanya perangkat sensori fisikal, misalnya untuk merasakan dingin, lunak, lembut, itu bukan. Rasa sejati itu adalah bagian tak terpisahkan dari jiwa manusia, perangkat kecerdasan ilahiyah yang ada pada jiwa manusia yang tetap berfungsi meskipun kemudian jiwa ini sudah dibungkus oleh badannya. Tetapi ada cara untuk mengaktifasinya, caranya namanya hening. Nah, ketika orang hening, maka dia bisa mendayagunakan 3 perangkat kecerdasan di dalam dirinya, rasa sejatinya, pineal gland-nya, maupun otaknya. Bicara tentang otak, maka dia punya banyak fungsi. Otak itu punya namanya fungsi memori. Anda bisa mengingat peristiwa yang telah terjadi. Anda bisa menyimpan data nama orang-orang yang Anda sayangi, ya. Anda bisa mengingat nomor rekening Anda, itu fungsi memori. Ada fungsi imajinasi, ya. Anda bisa melihat ke masa depan. Anda bisa membayangkan apa yang terjadi di masa depan. Ya. Nah, masalahnya adalah banyak orang tidak cukup cerdas dalam menggunakan 2 fungsi ini. Sehingga yang terjadi, bukannya orang punya ingatan yang kuat terhadap hal-hal yang penting, bukannya orang kemudian bisa menciptakan sesuatu yang berguna untuk masa depan, ya. Yang terjadi adalah orang hanyut dalam kenangan. Kenangan yang membuat hati Anda tercabik-cabik. Sama banyak ngayal yang membuat Anda malah tidak produktif. Itu kesalahan yang fatal. Makanya dalam meditasi itu Anda diajari untuk mengelola otak Anda. Ya. Bukan mematikan otak Anda. Ingat, meditasi bukan untuk mematikan otak Anda, tetapi untuk mengelola otak Anda. Jadi otak Anda itu selain punya fungsi memori, punya fungsi imajinasi, juga punya fungsi yang namanya observasi. Punya fungsi analitis, punya fungsi kontemplasi, punya fungsi kesadaran. Ya. Maka Anda harus menggunakan semuanya itu dalam harmoni. Caranya bagaimana? Ya. Anda hanya mengingat hal-hal yang layak untuk diingat. Bijaksana dalam menggunakan memori. Menggunakan imajinasi juga dengan cara bijaksana. Nah, supaya bisa kayak begitu,
maka Anda harus berlatih lebih banyak menggunakan fungsi observasi. Ya. Saya kasih tahu teknisnya, terapannya dalam keseharian. Bagaimana? Kalau Anda misalnya ketemu pohon, berlatihlah untuk memperhatikan pohon itu sampai Anda bisa mengerti bagaimana detail daunnya, batangnya, akarnya, tanahnya seperti apa. Karena banyak orang ketemu pohon itu bukan memperhatikan pohon itu. Ada yang malah mengenang masa lalu, pernah berduaan dengan seseorang di bawah pohon jambu. Bukannya menikmati pohon itu, malah kemudian timbul lukanya karena orang yang bersama dia di bawah pohon jambu itu sekarang sudah bersama yang lain. Wah, parah Mas Fajar. Itu yang hanyut dalam kenangan. Ada lagi, dia sudah ketemu dengan pohon jambu, lalu dia malah ngayal, aduh, kalau di sini bareng si dia enak banget. Padahal itu nggak ada si dianya, namanya juga ngayal. Jadi bukannya dia menikmati si pohon jambu itu, memperhatikan bagaimana indahnya pohon jambu itu, malah ngayal. Ya, itu kebiasaan membiarkan pikiran hanyut dalam kenangan yang nanti mengaduk-aduk emosi, hanyut dalam hayalan yang tidak realistik. Itu membuat Anda jadi kotlak, otaknya jadi konslet. Maka Anda bertanggung jawab terhadap otak Anda sendiri. Gunakan untuk memperhatikan apa yang Anda hadapi, yang Anda temui. Ya. Termasuk misalnya Anda sedang di jalan ini ya. Lihat orang-orang, perhatikan bagaimana kelakuan masing-masing orang. Ada yang senyum, ada yang cemberut, ada yang menusung, ada yang tenang. Perhatikan. Sehingga Anda bisa merekam segala peristiwa yang real. Perhatikan bagaimana mobil-mobil yang lalu lalang. Itu latihan berkesadaran, namanya latihan mindfulness. Ya. Jadi mindfulness itu basisnya memperhatikan sehingga Anda jadi ngerti, Anda sadar. Nah, ditarik kepada laku meditasi yang lebih dalam adalah Anda memberi perhatian penuh pada aliran nafas. Pikiran gak kesana kemari. Perhatiannya pada nafas yang natural. Perhatikan sehingga Anda bisa merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas. Sehingga Anda bisa merasakan kasih Tuhan di dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Sehingga Anda bisa bersyukur. Ya, gitu. Itu namanya meditasi, itu namanya mindfulness yang sesungguhnya, latihan. Oke. Dan itu yang saya praktekkan. Di masa-masa belajar saya, ya. Selain saya rajin meditasi formal, kemana-mana saya pergi, saya berlatih untuk menikmati momen. Termasuk misalnya, tiba-tiba ngumpul-ngumpul, saya ya sambil mendengarkan mereka bicara, saya betul-betul akan menikmati momen dalam keheningan di situ. Ya. Atau saya nanti bisa tiba-tiba mojok sendiri, tiba-tiba saya betul-betul mengambil waktu untuk menikmati hening, menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas sendiri. Itu caranya. Latihan yang tekun akan membuat Anda punya mindfulness, punya kesadaran, punya laku meditatif. Nah, lebih dalam dari itu adalah kalau Anda sudah bisa memperhatikan nafas, menikmati setiap momen dimanapun Anda berada, Anda akan sadar keterhubungan dengan yang ilahi di relung hati. Anda akan mengerti bahwa Tuhan yang Anda cari itu manifestasi nyatanya ada di tahta suci di dalam diri. Ini yang nanti membuat Anda bisa mengakses kuasa ilahi. Ini namanya Anda nyambung dengan server yang super canggih di dalam diri Anda sendiri. Ini yang kemudian memungkinkan ada sebuah energi listrik yang akan menata jaringan saraf Anda. Jadi begini, saya kasih tahu mekanisme kerjanya. Misalnya Anda itu tukang ngelamun jorok, apalagi nonton film Blue ya, BF ya. Apa yang akan terjadi? Ya. Anda nonton itu pasti dengan sebuah hayalan yang maksimal, hasrat yang membuncah gitu ya. Oke. Dan Anda lakukan itu sering sehingga itu menjadi kebiasaan.
kebiasaan nonton blue film itu akan terekam di jaringan saraf Anda, akan membuat pola-pola yang membuat Anda pasti ketagihan untuk nonton blue film lagi. Ya. Repotnya adalah itu bukan hanya menciptakan pola baru di dalam jaringan saraf Anda, itu merusak jaringan saraf yang naturalnya. Ya. Sama dengan Anda ngedrugs, obat itu kan memicu sebuah lonjakan pengeluaran hormon tertentu yang membuat Anda bisa seneng, bisa apapun juga yang Anda mau, ya, melupakan hutang sesaat, ya. Tetapi zat-zat kimia yang muncul di drugs itu karena dipaksakan, dia akan merusak jaringan saraf Anda. Termasuk kalau Anda dukun itu, ya, energi-energi yang terkait dengan pedukunan itu akan menerpa jaringan saraf Anda, mengacau semuanya. Ya. Balik lagi soal kebiasaan. Jadi, kebiasaan Anda itu akan terekam di jaringan saraf Anda, dan ini menciptakan apa yang disebut sebagai pikiran bawah sadar. Katakanlah misalnya begini, Anda religius nih, ya. Anda tahu nonton BF itu gak bagus, katakanlah, ya, dosa haram misalnya, ya. Tapi saraf Anda itu sudah membuat pola tertentu sehingga Anda mau nggak mau pasti pengen lagi untuk nonton itu. Habis nonton nanti merasa berdosa lagi, ya. Tapi nanti berapa hari kemudian masa berdosanya hilang, pengen nonton lagi, bolak-balik kayak begitu. Gimana nggak konslet coba? Ya. Otak Anda itu kayak di ontang-anting, itu konslet pasti. Ya. Belum lagi Anda harus mengerti, ya. Di film-film kayak begitu, ya, itu tuh memang ada energi yang destruktifnya. Itu pasti. Gitu. Mau coba, ya. Kalau mau coba, ya, malam ini silahkan nonton dulu film. Dan kita lihat besok LOC-nya pada berapa. Mau eksperimen begini? Mau, Pak Guru? Lo kok mending jangan? Aduh, jangan-jangan katanya. Loh, ini eksperimen, tapi saya tidak bertanggung jawab terhadap hasilnya. Saya cuma nanti mengukur LOC-nya. Kalau rusak, ya, urusan sendiri. Perbaiki sendiri. Aduh. Bukan berarti erotisme itu atau keindahan dalam percintaan itu kemudian pasti merusak. Enggak, tetapi, ya, ada pola-pola tertentu, ya, yang karena dia istilahnya apa, ya, memanipulasi otak Anda dengan memanfaatkan erotisme, Anda bisa rusak otak. Nah, makanya dalam hal pemberdayaan diri ini sangat tidak presisi ketika ada orang bicara kita bangkitkan pikiran bawah sadar. Lawak bawah sadarmu isinya sampah, mau dibangkitkan itu gimana ceritanya? Jadi orang itu nggak bisa bedakan pikiran bawah sadar dengan pikiran suprasadar. Yang harus dibangkitkan itu namanya pikiran suprasadar, pikiran kecerdasan kosmik di dalam dirimu, yang itu hanya muncul kalau kamu bisa hening dengan benar. Kalau membangkitkan pikiran sadar, misalnya Putih 2 tahun 3 tahun yang lalu isinya hayalan BF, mau apa? Dibangkitkan isinya kayak begitu semua. Ya, pikiran bawah sadar isinya patah hati segala macam, yang mau dibangkitkan kayak apa, ya? Ngenes. Itu bukan dibangkitkan, dibereskan. Makanya ada banyak cara, ya, kalau pakai cara neuro linguistic programming atau cara hipnosis. Itu memang pakai yang namanya kejutan. Dibuat shock gitu loh untuk menghentikan sebuah kebiasaan. Ya dulu kan saya sebelum ketemu jalan hening ini kan belajar macam-macam, termasuk metodenya Anthony Robbins gitu ya. Ya kalau itu istilahnya shocking gitu ya. Gitu. Ya kadang-kadang ya memang harus pakai sebuah drama gitu ya. Pokoknya membuat kita jadi kapok, nggak pengen lagi melakukan apa yang biasa kita lakukan. Di shock gitu ya supaya kita dah stop. Gitu. Ya tapi saya nggak berhasil dengan cara-cara kayak begitu. Ya. Pokoknya gini, saya terbuka saja. Zaman dulu saya juga banyak ngaconya, tindakan saya banyak ngaco, karena saya tidak kenal kebenaran yang sejati. Tapi
hal bagusnya adalah saya jadi punya pengalaman yang lucu-lucu dan saya bisa buktikan saya bisa mengubah diri saya dengan totalitas. Ya, gitu. Oke? Saya nggak malu untuk mengakui saya dulu pernah salah, banyak salah, nggak malu. Tapi sekarang saya hidup dalam harmoni dan kebiasaan-kebiasaan buruk saya di masa lalu bisa saya bereskan. Ya. Dengan cara apa? Perbanyak hening sembari belajar untuk menata laku keseharian. Gunakan akal sehatmu. Kalau Anda melakukan ini, coba dibaca apa efeknya. Kalau Anda memang mempertimbangkan efeknya lebih buruk ketimbang manfaatnya, jangan dilakukan. Itulah gunanya Anda punya otak. Ya. Jelas? Oke. Jadi otak saya jadi meneh, jadi benar itu perjuangannya panjang. Sudah nggak ada yang instan. Ada pertanyaan lagi? Oh, masih banyak. Bagaimana caranya agar ketika akan marah saya bisa menahan emosi? Kalau Anda ini manusia biasa, pas Anda mau marah atau mulai kebakar untuk marah, ya, Anda kan nggak tahu sebetulnya marah ini marah benar atau marah yang salah. Karena memang ada marah yang benar, ya. Saya sering melakukan itu, memarahi murid-murid saya. Saya marah, tapi itu marah yang suci. Atau ketika negara ini dirusak saya marah, tapi itu bukan kemarahan destruktif, itu kemarahan suci, ya. Tapi itu hanya muncul dalam keheningan. Nah, kalau Anda kan marahnya marah karena nggak terima, marah berontak, malah kesinggung egonya. Nah, kalau itu yang terjadi, sebelum Anda mengambil tindakan apapun, sempatkan untuk jeda. Ya, Anda betul-betul masuk kepada kondisi sungguh-sungguh menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas. Memang ada sebuah trik supaya lebih cepat masuk ke fase kesadaran ini, ya. Ini biasa disarankan oleh para psikolog. Jadi kalau mau marah, dengan sengaja, dengan sadar, tarik nafas yang panjang. Nah, maka saya buat saran yang realistik aja, ya. Kan banyak orang itu kalau disuruh menyadari nafas natural susah. Kalau situasinya kepepet, Anda mau ngamuk, mau marah-marah, sudahlah, nggak apa-apa lah. Saya izinkan sejenak untuk menarik nafas dengan sadar dan dalam-dalam. 3 kali doang, habis itu biasa lagi. Itu trik aja, gitu ya. Gitu. Ya karena kebanyakan memang udah ngamuk begitu, boro-boronya dari nafas yang mau ngamuk, gitu ya. Nah, cara untuk memotongnya si sirkuit emosi itu adalah ya memang tadi, tarik nafas yang panjang yang dalam 3 kali gitu, trik doang gitu. Tetapi meditasi saya tidak pakai cara-cara ngatur nafas. Oke? Jelas. Di luar itu Anda harus kemudian mempertimbangkan, biasa mempertimbangkan kalau Anda marah itu nanti efeknya apa alasan Anda marah. Tapi kan udah mau marah disuruh mikir kan kelamaan, ya. Jadi itu kalau ada udah waras, ya. Kalau Anda masih mau ngamuk, nggak usah mikir begitu, kelamaan, ya. Gitu. Tadi aja. Tiba-tiba Anda harus putuskan untuk jeda masuk dalam hening, ya. Gitu. Denny Krisnani. Berarti kebiasaan buruk yang dilakukan berulang-ulang bisa merusak saraf yang setara kayak drug. Lah iya, Bu. Kebiasaan ngayal, ya. Kebiasaan buruk apapun itu pasti dia membentuk sirkuit baru di dalam jaringan saraf Anda dan itu akan menciptakan kerusakan di dalam otak Anda. Oke. Nah, makanya sekarang dibalik. Bagaimana cara meningkatkan kecerdasan Anda? Belajarlah untuk melakukan hal-hal yang baru. Ya, makanya begini nih. Buat Anda-Anda yang dalam bahasa fisikawinya itu lembam, ya, bukan lebam. Lebam harus digebuk. Lembam bener, ya. Betul nggak, Glenn? Lembam itu susah bergerak gitu loh. Mager-mager. Kan memang benda-benda itu secara ilmu fisikanya lembam. Dia tuh baru bergerak kalau ada pemicu. Ya kayak Anda itulah. Iya kan gitu. Mager-mager gitu. Nah, dan mager itu nanti punya korelasi dengan otak yang tidak terpakai maksimal. Bagaimana caranya? Anda yang harus mengambil keputusan memacu diri Anda sendiri. Anda yang harus mengambil keputusan untuk melakukan banyak hal baru
termasuk yang tidak pernah Anda lakukan. Ya. Misalnya, Anda yang nggak pernah jalan kaki keliling kampung, lakukan. Ya. Anda yang nggak pernah latihan nyanyi, boleh latihan nyanyi kalau Anda memang merasa itu sesuatu yang penting buat Anda. Pokoknya Anda harus melakukan hal-hal yang berbeda dengan yang biasa Anda lakukan. Itu untuk eksplorasi kemampuan otak. Ya. Karena apa? Ketika Anda melakukan hal yang baru, itu akan membentuk sirkuit baru di otak Anda. Dan kalau itu konstruktif, itu akan membuat otak Anda itu jadi berkembangnya bagus. Ya. Makanya, dengan saya melukis, itu saya menciptakan satu sirkuit baru di otak saya. Sehingga Anda bisa lihat progres lukisan saya luar biasa. Dulu melukis 3 minggu gak selesai-selesai. Sekarang saya sehari bisa 2, 3, 4. Dan dengan kualitas yang jauh lebih bagus dari sebulan yang lalu. Kenapa? Karena memang itu memicu sesuatu yang beda di otak saya. Jadi terinstal kemampuan pelukis-pelukis ya, yang handal di otak saya secara bertahap gitu loh. Caranya begitu. Makanya Fernanda juga kan dengan hening biasa terus kan lama-lama jadi gitaris handal, lama-lama bisa sekelas Tohpati dia kan. Gitu. Begitu caranya, Pak. Lah kalau Anda malas, Anda kebluk, mau pinter dari mana ceritanya? Lakukan yang terbaik selama masih dikasih kesempatan hidup, ya. Gitu. Jadi semua harus begitu. Jelas, ya. Ini pertanyaan orang malas nih. Ahmad Dwi Kuncoro, berapa lama ya Pak untuk membereskan pikiran bawah sadar yang destruktif? Kalau kamu pakai polamu 50 tahun juga belum beres. Saya ulang ya, Ahmad Dwi Kuncoro alias Ahmad Tiger. Ya. Kalau pakai polamu, pakai semangatmu yang kayak sekarang, pakai pola dukunmu, mau 50 tahun lagi juga nggak beres Om. Gitu. Tapi kalau Anda serius ya kayak saya, itu beberapa tahun selesai. Tapi nggak mungkin 2 minggu. Tergantung totalitas Anda, tergantung kesungguhan Anda. Pasti bisa. Kayak Mbak Aipeta mengalami loncatan yang luar biasa itu butuh waktu 5 tahun. Gitu. Ya, nggak ada yang ujuk-ujuk gitu ya. Nggak ada. Nanti kalau Anda kemudian sudah mencapai satu level kesadaran tertentu, otaknya sudah mulai keren, menumbuhkan keahlian menjadi sangat mudah. Seperti saya ya, untuk membuat saya menjadi semakin ahli dalam melukis cuma butuh waktu 1 bulan. Dari nggak bisa sama sekali menjadi lumayan ahli itu 1 bulan. Gitu. Ya. Itu karena saya udah nyiapin infrastrukturnya, jalur-jalurnya itu udah matang gitu loh. Aduh, ini lagi nih. Marcel, Mas Guru izin bertanya, bagaimana solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan biologis jika seperti saya sudah single? Jepit di pintu. Salah tema Pak. Ayo wayo kita tema apa? Steril kayak kucing. Iya. Kami ini belajar dari perkucingan soalnya. Dulu ada kucing kami namanya Loki itu yang sekarang udah hilang itu, dulu nggak disteril. Wah ampun, libidonya luar biasa. Pengen kawin loh. Kalau pengen kawin itu ributnya setengah mati dan itu galak banget jadinya. Aduh repot itu. Aduh. Dulu saya nggak mau steril kucing ya, tapi saya realistis ya kucing ini kan memang saya hening gitu. Gimana kasih steril apa enggak, akhirnya sudahlah saya izinkan akhirnya kucing-kucing kami yang laki-laki itu steril pelan-pelan ya sudahlah ya. Gitu. Kalau enggak webinar ini ribut kucingnya. Serius. Wow. Ini kita tenang aja, di sini ada 6 kucing karena yang laki-laki pada di steril. Aduh. Nasib ya. Iya, Bu, kalau enggak itu ribut itu kucing. Aduh. Jadi kalau yang laki steril, yang perempuan kita punya Om Ocus, Bu. Jadi Om Ocus itu ahli menangani kucing-kucing betina yang birahi. Ini serius Fernanda, saya nggak bercanda, dia punya keahlian yang muncul spontan gara-gara lagu hening.
Kucing-kucing kita yang betina itu, kalau dia udah mulai birahi, itu pasti mendekat Om Ocus. Om Ocus tahu caranya dia. Habis itu tenang kucingnya udah. Aduh. Tapi ini cuma kucing loh ya. Kalau betina manusia enggak ini khusus kucing. Kalau yang Anda manusia, ya gadis, ibu-ibu, tante-tante jangan dekati Om Ocus. Aduh, khusus kucing. Aduh. Ya begitulah ya. Aduh, ampun dah. Tobat. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ini sebuah upaya ya untuk betul-betul bisa menyelaraskan jiwa dan raga Anda. Jadi kita mendayagunakan kekuatan ilahi yang nyata yang memancar dari relung hati, sekaligus yang terlimpah dari semesta yang tanpa batas. Passwordnya atau kata kuncinya adalah ketulusan, kepasrahan, keberserahan diri, kerendahan hati. Ya, jadi tim PM Ibu Haryani, tolong nanti ini yang panduan meditasinya dibuat lebih cepat ya. Meditasi apa istilahnya ya? Kasih judulnya apa? Meditasi peningkatan kinerja otak ya. Supaya nanti teman-teman yang membutuhkannya, yang merasa otaknya konslet gitu ya, bisa menggunakan audio ini. Kalau yang otaknya nggak konslet tapi kerasa juga lemot gitu ya, juga menggunakan audio ini. Tapi ya kata kuncinya tadi, andanya harus betul-betul pasrah ya, pasrah, memang betul-betul meditatif. Ya, jadi Bapak dan Ibu semua, saya sungguh-sungguh berharap Anda yang awal ini bisa berkembang semuanya ya, karakternya menjadi jauh lebih baik, menjadi lebih cerdas, bahkan bisa menjadi jenius ya. Bisa mencapai kehidupan yang penuh kebahagiaan, yang penuh karya ya. Saya tidak akan pernah lelah membimbing Anda selama Andanya nggak lelah ya. Kalau Andanya lelah mau apa-apain juga nggak bisa. Dan buat teman-teman yang baru kenal sama Pesona Matahari, silahkan dipelajari ya. Kalau Anda cocok ya boleh bergabung, sekalipun sekarang gabung di PM tidak gampang ya, ada persyaratan khusus. Nanti admin yang akan memberikan informasi bagaimana caranya. Tapi kalaupun Anda tidak bergabung di Pesona Matahari, belajar bersama kita ini juga bisa bebas kok. Bisa ikut webinar, nggak peduli Anda anggota atau bukan ya, nggak ada yang dirahasiakan kok ya. Terima kasih, sampai jumpa. Persaudaraan Matahari, Sekolah Kehidupan.